Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ibu Komarul Laili di sini. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 6 ya anak-anakku, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tapi kali ini kita akan fokuskan untuk mengaji dan mengkaji dulu ya anak-anak soleh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Baik, kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pelajaran kita kali ini yaitu 1. Membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Dan 4, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. 5, menulis Quran Surah At-Tin dengan baik. Keenam, menghafal Quran Surah At-Tin dengan lancar. 7. Membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. 8. Menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. 9. Menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. Dan 10. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi menjalin persahabatan. Nah, peta konsep kita kali ini kita akan mengkhususkan untuk membaca Quran Surah At-Tin ya anak-anak, membaca, menghafal ya, dan menulis Quran Surah At-Tin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita harus mengenal terlebih dahulu Surah At-Tin ya anak-anakku. Surah At-Tin ini surah yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah. Dan surah ini turun sebelum surah Al-Buruj dan sesudah Al-Quraisy. Nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama, dan At-Tin artinya adalah buah tin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita membaca Quran surah At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahum asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Maka dari itu,
Anak-anakku perhatikan contoh potongan surah At-Tin dengan lafal yang benar. Yang pertama, contoh bacaan. Laqad, cara membacanya yaitu dipantulkan. Jadi ada qalqalah da, laqad, ya. Kemudian yang kedua ada khalaq, khalaqana. Khalaqana itu ada qalqalah juga di situ. Ayat ketiga, insana. Nah, di sini ada samar dan mendengung, dibaca insana, ya. Dan yang keempat ada taqwim. Nah, di sini memantul juga, ada qalqalah. Kemudian ajrun, memantul juga ya, qalqalah juga yang ini. Dan yang keenam yaitu ajrun ghairu mamnun, ya. Ajrun ghairu mamnun. Di sini jelas dibaca ajrun ghairu mamnun, ya. Jangan berdengung tapi jelas dibaca ajrun ghairu mamnun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini setelah kita mengenal huruf tajwidnya, kita mengenal hukum nun sukun dan tanwin, ya. Di yang pertama, jelas atau izhar itu ada yang berwarna kuning, ya. Nun sukun atau tanwin dibaca izhar. Jika bertemu dengan 6 huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf halqi yaitu ada alif, ha, kha, kemudian ain, ghain, dan ha. Contohnya ajarun ghairu mamnun, ya. Baik, yang kedua dibaca samar dan mendengung atau ikhfa namanya anak soleh. Apa anak soleh? Betul sekali, ikhfa. Ikhfa pada contoh berwarna biru. Ada berwarna biru. Nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa. Nah, jika bertemu 15 huruf berikut ini. Huruf yang 15 itu ada ta, ada to, sa, kemudian sya, sa, za, fa, do, zo, jim, za, ka, kemudian sod, dal dengan qaf, ya. Nah, contoh bacaannya di sini adalah insana, ya. Selain kedua cara membaca di atas, jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu huruf tertentu, maka dibaca dengan cara berikut. Suara nun menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham, ya. Huruf idgham ada 2 anak soleh, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin itu dibaca idgham bi gunnah jika bertemu 4 huruf, ya anak soleh. 4 huruf yaitu huruf yanmu. Huruf apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Makanya disingkat yanmu. Contoh bacaannya ada di su'ubau wa qabaila. Su'ubau wa qabaila. Ya, itu adalah idgham bila gunnah, dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila gunnah jika bertemu dengan 2 huruf berikut. Huruf lam dengan ro atau disingkat lari biar kita menghafalnya mudah. Jadi contoh bacaannya Ghafurur Rahim. Baik, yang keempat, mengubah suara nun menjadi mim atau iklab. Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Contoh bacaannya yaitu wallahu basirum bima ta'malun. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi penjelasan ibu tentang surah At-Tin dan tajwidnya. Tugasnya anak-anakku yaitu belajar untuk menghafal, mengaji, membaca surah At-Tin dengan baik dan benar. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup materi kita
dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah menonton.